السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Karena ketakwaan itulah yang akan menempatkan kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada bekal yang bisa kita bawa menghadap Allah melebihi keutamaan bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairiz zadi taqwa. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih masuk di ayyamut tasyrik. Hari diharamkan kita berpuasa, hari masih dibolehkannya kita menyembelih ibadah kurban. Peristiwa besar dalam ibadah kurban itu kita mengenal ada sosok yang sangat luar biasa, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak saja menjadi panutan, tetapi beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Seorang Ismail, anak yang soleh, tidak mungkin lahir tanpa ada peran penting seorang ayah di dalamnya. Dan kita tahu Ibrahim memiliki peran penting untuk mensolehkan Ismail alaihissalam.
Kalau kita menelusuri ayat-ayat Al-Quran, bagaimana proses penyembelihan Ismail, kita melihat Ismail adalah sosok anak yang soleh. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa sosok ayah yang soleh. Kalau kita membaca kitab-kitab sejarah, ada satu hal yang sangat beda. Di Indonesia kita mengenal Ibrahim hanya punya 2 anak dan 2 istri. Siti Sarah dan Siti Hajar. Anaknya hanya Ismail dan Ishak. Tetapi kalau kita telusuri ternyata Nabi Ibrahim itu punya anak 12 dan istrinya 4. Itu yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Ini sesuai dengan pendapat Abu Qasim As-Suhaili. Ibrahim pertama menikah dengan Sarah, melahirkan putra Ishak. Tapi Ishak lahirnya setelah Ismail. Nikah dengan Hajar, melahirkan Ismail. Istri ketiga Ibrahim adalah Qanturo. Qanturo melahirkan Madian, Zamran, Sarad, Yakshan, Nashak. Dan anak yang keenam belum sempat diberi nama. Kemudian ada juga istri yang ketiga namanya Hajun. Hajun melahirkan Kisan, Sauraj, Amim, Luton, dan Nafis. Itu demikian dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Jadi ada 4 istri dan 12 anak yang dimiliki Ibrahim. Ini memberi pesan penting buat kita, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sosok anak yang soleh tidak mungkin lahir begitu saja tanpa sosok seorang ayah yang soleh. Di dalam Al-Quran kita menemukan beberapa keistimewaan Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ismail lahir menjadi seorang anak yang soleh? Yang pertama, sosok kesolehan Ibrahim kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Ini menjelaskan bahwa Ibrahim itu ayah yang luar biasa. Kenapa? Karena Ibrahim itu ayah yang tahan uji. Ayah yang bisa menyempurnakan ujian-ujian hidup dengan baik. Artinya kalau kita lihat dalam skala modern, jadi Ibrahim adalah sosok ayah yang tidak pernah mengeluh menghadapi tantangan. Seorang ayah yang luar biasa tidak pernah mengeluh menghadapi rintangan. Dan sosok ayah yang luar biasa tidak pernah menyerah terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi kalau ada seorang ayah yang kemudian menyerah menghadapi tantangan, dia sedang memberikan sejarah yang kurang baik kepada anak-anaknya. Maka jangan pernah berharap dari ayah seperti itu lahir sosok anak yang luar biasa. Dalam surat Al-Baqarah itu Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Ujian-ujian fa'atammahunna, maka Ibrahim menyempurnakan ujian-ujian itu. Kata fa'atammahunna ini menunjukkan kepada kita bahwa Ibrahim sempurna menyelesaikan ujian yang Allah berikan buat dia. Sepengetahuan saya, hanya Ibrahim yang disebutkan oleh Allah sempurna menyelesaikan ujian. Dalam tafsir Kabir, At-Tabrani kemudian menjelaskan apa ujian-ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim. Ibtalahullah bi amrin azim. At-Tabrani mengatakan Allah telah menguji Ibrahim bi amrin azim, dengan perkara yang sangat agung. Jadi bukan perkara yang ecek-ecek. Fasabara. Kemudian Ibrahim bersabar menghadapi ujian-ujian itu. Wa ahsana dhanna billah, dan Ibrahim husnuzon kepada Allah dengan ujian yang ia hadapi. At-Tabrani menyebutkan 2 hal yang membuat Ibrahim selesai menyelesaikan ujian dan tantangan hidup. Yang pertama sabar, yang kedua husnuzon kepada Allah. Kita tahu sabar adalah kekuatan internal yang ada di dalam diri seseorang. Bagaimana dia harus survive tetap menghadapi kehidupan. Karena sabar intinya adalah ada musyaqqa min alamil balwa. Tidak pernah mengeluh menghadapi tantangan.
Walaupun para ulama membuat definisi klasifikasi sabar itu pada 3 bagian. Sabar menghadapi ujian hidup, tidak mengeluh. Sabar menghadapi ketaatan kepada Allah, istiqomah melaksanakan perintah Allah, dan sabar menghadapi kemaksiatan. Jangan sampai dia melakukan dosa. Fasabara Ibrahim, sabar menghadapi ujian itu, wa ahsana dhanna billah, dan Ibrahim husnuzon kepada Allah. Husnudzon itu kekuatan diri. Dia meyakini bahwa apapun yang Allah berikan kepada dia akan diselesaikan oleh Allah. Apapun yang Allah berikan kepada manusia itu yang terbaik untuk manusia. Karena Allah sangat mencintai hambanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan sebuah beban kepada seseorang, kepada hambanya di luar kemampuannya. Hari ini kita sakit, Allah telah menyiapkan obat buat kita. Hari ini kita rugi, Allah telah menyiapkan jalan keluarnya. Hari ini kita punya masalah, Allah telah menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan hati kita. Maka jangan pernah mengeluh menghadapi hidup. Sebaik apapun keluhan, tidak akan pernah merubah nasib seseorang. Ibrahim, kata At-Tabrani, melakukan 2 hal. Fasabara, beliau bersabar menghadapi ujian itu. Wa ahsana dhanna billah, dan Ibrahim husnuzon kepada Allah. Di antara ujian-ujian itu, yang pertama adalah fa'awwalu dhalikal kawkabu wal qamaru wasyams. Ini adalah ujian teologi kalau anak-anak kampus mengatakannya. Ibrahim diuji oleh Allah dengan keberadaan bintang, bulan, dan matahari. Inilah Ibrahim mencari Tuhan. Dalam surat Al-An'am kita menemukan bagaimana kisah Ibrahim melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Ibrahim mencari Tuhan, oh Tuhan itu mungkin bintang itu. Ketika bintang tiada, Ibrahim mengatakan, ana la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada yang hilang. Muncul lagi bulan karena kelihatan mata itu lebih besar. Ketika bulan itu hilang, Ibrahim pun mengatakan, aku tidak suka ini. Datang matahari yang besar, hadza akbar, ini mungkin Tuhan. Ternyata matahari pun hilang. Sampai Ibrahim berkesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ujian teologi buat kita barangkali sidang Jumat, bukan ujian mencari Tuhan, tapi ujian bagaimana kita melaksanakan perintah Allah, titah Allah. Ini ujian buat kita. Kita lahir rata-rata dalam rahim seorang muslimah, seorang ayah yang sudah muslim. Ujian kita bukan ujian mencari Tuhan, tapi ujian kita adalah melaksanakan perintah Allah. Itulah ujian kita. Maka sangat aneh kalau kita diuji hal-hal yang kecil saja, kemudian kita miris. Kenapa? Karena kita hanya diuji mengamalkan amal soleh saja. Berkali-kali Rasulullah mengungkapkan kepada kita agar kita senantiasa mendahulukan akhirat kita daripada dunia. Entah hari Jumat ini berapa juta kaum muslimin yang tidak bisa sholat Jumat berjamaah. Entah berapa juta kaum muslimin, mohon maaf, yang telat melaksanakan salat Jumat. Kita tahu semua, ketika khatib berdiri, kemudian kita telat, apa kata Rasulullah? Malaikat pun duduk mendengarkan khatib dan catatannya ditutup. Dan kadang-kadang itu tidak menjadi perhatian kita buat anak-anak kita yang sedang sekolah, anak-anak kita yang sedang kuliah. Berapa kali anak kita telat dalam melaksanakan salat Jumat, dan berapa kali catatan malaikat itu tertutup. Kita hanya diuji oleh Allah dalam melaksanakan perintahnya, bukan diuji mencari eksistensi Tuhan. Yang kedua, At-Tabrani mengatakan ujian yang kedua adalah thumman nar. Ibrahim diuji dengan api. Ini sebagai ekses melakukan dakwah kepada penguasa yang zalim saat itu, Raja Namrud, yang sangat lalim dan kejam. Babilonia saat itu dikuasai oleh Raja Namrud yang sangat kejam. Siapapun yang menentangnya dibunuh, siapa yang menentangnya dipenjarakan. Itu Raja Namrud. Ibrahim melakukan dakwah kepada Raja Namrud yang berefek Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Atas kuasa Allah, api itu kemudian dingin. Ya nar kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim
wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Perintah Allah. Api itu makhluk Allah. Maka ketika Allah mengatakan kepada makhluknya, diam, dingin, selamatkan Ibrahim, maka Ibrahim pun selamat. Dan kita tahu ini ibrah buat kita. Selama kita menolong agama Allah, selama itu juga Allah akan menolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, selama kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan Allah akan meneguhkan kedudukan kamu. Ini ibrah buat kita. Ujian yang ketiga adalah thumma bil hijrati min ahlihi wa waladihi. Dan Ibrahim pun diuji oleh Allah untuk meninggalkan istrinya dan anaknya di tempat yang tidak ada kehidupan. Sudah lama Ibrahim merindukan seorang anak. Sudah lama Ibrahim merindukan keturunannya untuk pelanjut dakwah. Tapi begitu keturunan itu ada, Allah menginstruksikan kepada Ibrahim agar Ismail dibawa ke satu tempat yang tidak ada kehidupan bersama Hajar. Kebayang oleh kita, ditinggalkan di satu tempat yang tidak ada kehidupan. Kita kadang-kadang menyimpan anak di pesantren saja, kita sudah gelisah. Padahal di pesantren itu ada ustadz, ada kiai, ada kopontren, ada makan lengkap. Tapi kadang-kadang hati kita tidak tega kepada anak kita. Ibrahim diperintahkan oleh Allah, simpen anak dan istrimu di satu tempat yang ada kehidupan. Ketika Ibrahim sudah menyimpan Hajar dan Ismail, Ibrahim pulang. Hajar mengejarnya. Ibrahim, begitu dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, mau pergi kemana engkau? Kenapa engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada kehidupan ini? Itu kata Hajar. Dan Ibrahim diam, tidak mengatakan apapun. 3 kali Hajar mengatakan, kenapa engkau simpan kami di tempat ini dan engkau akan pergi kemana? Dan Ibrahim terus berjalan meninggalkan Hajar dan Ismail. 3 kali Hajar mengatakan, Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini yang tidak ada kehidupan? Kemudian Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah? Ibrahim hanya mengatakan pendek, na'am, ini perintah Allah. Langsung Hajar berkesimpulan dan mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kalau ini adalah titah Allah, Allah akan menolong kita. Keyakinan seorang istri yang solehah, kekuatan iman dan tauhid kepada Allah. Ketika Ibrahim mengatakan, ini perintah Allah. Dan Hajar kesimpulan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Usaha Hajar dan Ismail, lari dari Sofa dan Marwa, keluarlah air Zam-Zam yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Seandainya Bunda Hajar dan Ismail tidak ditempatkan oleh Ibrahim di tanah Bakah itu, mungkin kita tidak akan pernah merasakan air Zam-Zam yang kita bisa bawa ke tanah air kita tercinta di Indonesia ini. Oleh karena itu, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ujian-ujian Ibrahim. Kenapa Ibrahim menjadi seorang ayah yang luar biasa, melahirkan anak yang soleh? Karena Ibrahim adalah ayah yang teruji, ayah yang bisa menyempurnakan ujian hidup dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, masih ada ujian selanjutnya. Dalam At-Tabrani mengatakan, "Tsumma bil khitani ala ra'si 80 sanah." Dan Ibrahim kemudian diuji oleh Allah untuk berkhitan dengan diri sendiri pada usia 80 tahun. Dalam riwayat yang lain, bil hajar, dengan batu. Siapa orang yang berani? Dia membuat batu itu runcing, kemudian dia buatkan pisau dari batu itu, dan Ibrahim kemudian mengkhitan diri sendiri. Ini sangat luar biasa. Dan ujian di atas ujian adalah thumma bidzabhil walad. Kemudian Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang tercinta. Bayangkan oleh kita, ingin putra, udah lama menunggu, ternyata sudah ada. Kemudian Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Dalam surat Fussilat Allah menjelaskan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Ketika usia Ismail sudah sampai dewasa, Ibrahim berkata kepada Ismail, anakku, ayahmu ini mimpi, dalam mimpinya ayahmu itu menyembelih kamu. Ismail tahu ayahnya seorang nabi.
Ismail tahu ayahnya adalah utusan Allah. Dan Ismail tahu ayahnya orang yang dekat dengan Allah. Dan ini adalah perintah Allah. Apa respon Ismail? Kata Ismail, ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insyaallah aku akan menjadi orang yang sabar. Itu akan ketemukan aku menghadapi ini. Inilah kekuatan Ibrahim. Tersirat di ayat ini, Ibrahim melakukan dialog yang kreatif dengan anaknya Ismail. Sehingga Ismail pasrah dan Ismail mengatakan, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrah buat kita jamaah Jum'ah, para bapak sekalian. Atas nama kesibukan kadang-kadang kita tidak bisa berdialog dengan anak-anak kita. Atas nama kesibukan kemudian kita tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita. Atas nama kesibukan kadang-kadang kita jauh dari anak kita. Padahal anak kita itu adalah harta yang sesungguhnya. Apa artinya kita punya perusahaan yang besar? Apa artinya kita punya jabatan yang tinggi? Tapi kita tidak pernah menyentuh psikologi anak kita dengan melakukan komunikasi dengan dia. Anak yang soleh, itulah yang kita butuhkan nanti di akhirat kelak. Anak yang soleh, itulah yang akan kita butuhkan. Setiap saat ada seorang yang derajatnya naik di surga. Setiap saat derajatnya naik, terus naik. Orang itu padahal orang yang sangat biasa amal solehnya. Kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa derajatku di surga terus naik setiap saat, terus naik. Allah kemudian berfirman, bistighfari waladikalaka. Ini karena istighfar yang dibacakan oleh anakmu untukmu setiap saat. Jadi anak inilah yang mendoakan orang tuanya setiap saat. Agar di alam barzahnya orang tuanya bahagia. Agar di alam barzahnya dosanya diampuni dan amalnya diterima. Dan itulah anak soleh sesungguhnya. Dan itu yang kita butuhkan, anak-anak soleh. Dan tak mungkin akan lahir anak soleh tanpa kita orang tuanya menjadi orang tua yang soleh. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Di khutbah kedua ini saya ingin menyampaikan satu hal lagi. Kenapa Ibrahim menjadi seorang ayah yang luar biasa? Karena Ibrahim menjadi seorang kekasih Allah. Dalam kitab Nasaihul Ibad yang biasa dibaca di pesantren, ada pertanyaan kepada Ibrahim, kenapa engkau menjadi kekasih Allah? Ibrahim mengatakan, bitalatati asya. Aku menjadi kekasih Allah karena tiga hal. Yang pertama, ikhtartu amrallah ala amri ghairihi. Aku dahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Wa mahtamamtu bima takkafalallahu li. Yang kedua, aku tidak pernah ragu terhadap apa yang Allah jamin untukku. Dan yang ketiga, kata Ibrahim, yang menjadikan beliau kekasih Allah adalah wa ma ta'asyaitu wa ma tagaddaitu ila ma'adaib. Tidaklah aku makan malam atau aku makan pagi kecuali aku makan bersama tamu. Mudah-mudahan kita semua menjadi kekasih Allah, menjadi ayah yang luar biasa untuk anak-anak kita, dan mudah-mudahan ibadah kurban yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji disehatkan oleh Allah, dilancarkan ibadahnya dan didatangkan lagi ke Indonesia tanah air tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan membawa gelar haji yang mabrur. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juz'am wa min sa'il asqam. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya diluruskan, dirapatkan, yang kosong diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين